Di sebuah hotel, semua orang dilarang untuk naik ke lantai 3 karena di lantai 3 tersebut ada satu kamar yang setiap malam selalu terdengar suara tangis seorang wanita dari dalamnya. Siapa saja yang memaksa untuk membuka pintu tersebut, maka ia akan melihat sesosok wanita dengan rambut putih, kulit putih, dan mata berwarna merah. Siapa saja yang membuka dan melihat makhluk itu, maka ia akan mendapatkan teror selama 3 hari. Teror itu akan terus berlangsung hingga hari ketiga, tepat jam 12 malam, di mana orang yang membuka kamar tersebut akan didatangi oleh sesosok makhluk yang pernah ia lihat dari dalam kamar itu. Makhluk itu akan membunuh siapa saja yang melihatnya dengan cara yang sadis, yaitu seluruh tubuh korbannya akan dikuliti, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu rahasia apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam hotel tersebut? Dan mengapa makhluk itu hanya menghuni di lantai 3 hotel itu saja? Seorang pegawai hotel tewas dikuliti. Setelah 3 hari sebelumnya, wanita ini membuka kamar hotel dan melihat sesosok wanita berambut dan berkulit putih serta matanya berwarna merah. Kisah itu berawal ketika seorang wanita bernama Ningrum untuk pertama kalinya bekerja di sebuah hotel. Pemilik hotel sudah memperingatkan kepada Ningrum agar jangan pernah naik ke lantai 3. Tapi kala itu ia mendengar suara tangisan seorang wanita yang membuatnya nekat naik ke atas lantai 3 untuk memeriksa suara itu. Khawatir ada tamu yang terjebak serta dalam bahaya, Ningrum kemudian nekat untuk membuka ruangan itu. Perlahan ia pun berjalan menelusuri ruangan sepi, lalu mendekati salah satu kamar tanpa nomor. Suara tangisan wanita itu semakin terdengar jelas. Ningrum sempat mengetuk pintu ruangan tersebut, namun karena tak ada jawaban, Ningrum kemudian membuka pintu itu. Alangkah terkejutnya Ningrum melihat sesosok wanita duduk di depan sebuah kaca. Lalu wanita itu berkata, "Telung dino tengah wengi." Sepulang dari pekerjaan, Ningrum pun langsung menceritakan kejadian itu kepada putrinya. Karena terlalu asik bercerita, putrinya pun mengingatkan bahwa ibunya belum melaksanakan sholat isya, sedangkan waktu sudah menunjukkan tengah malam. Sebelum tidur, Ningrum kemudian menjalankan sholat terlebih dahulu. Saat melaksanakan sholat itulah sosok wanita itu seperti terus mengikuti Ningrum. Makhluk itu bergerak perlahan di belakangnya, lalu kemudian keluar dari cermin. Makhluk itu tidak melukai Ningrum, namun hanya memberikan teror kecil saja. Dan ketika Ningrum usai melaksanakan sholat, makhluk itu pun tiba-tiba menghilang. Ningrum lantas bergegas meletakkan mukenanya di dalam lemari, lalu bayangan itu kembali muncul di balik kaca dan juga jendela. Ningrum kemudian bergegas lari naik ke atas tempat tidur, lalu menutup seluruh tubuhnya dengan kain selimut. Namun, apa yang terjadi? Makhluk itu tiba-tiba muncul, terbang berkeliling di kamar Ningrum. Jeritan Ningrum membuat putrinya terbangun, langsung bergegas menuju kamar ibunya. Alangkah terkejutnya remaja ini ketika melihat mayat ibunya tergeletak dengan kulit yang mengelupas. Di tempat lain, seorang wanita bernama Reina dan adiknya V baru saja ditinggal meninggal oleh ayahnya. Karena ayahnya memiliki hutang yang banyak, rumah mereka pun disita. Mereka berdua kemudian diarahkan untuk menuju salah satu warisan ayahnya, yaitu sebuah hotel di kota Semarang. Hotel itu dikelola oleh nenek dan kakek Reina. Mereka kemudian dibawa ke sebuah rumah yang terletak di belakang hotel. Di sanalah mereka akan tinggal. Dan mulai hari itu juga, Reina adalah pemilik hotel yang baru. Ia akan mengelola dan memiliki hasil dari hotel tersebut. Di sini si nenek kemudian berpesan agar mereka tidak naik ke lantai 3, sebab lantai itu sedang direnovasi dan kuli bangunannya cuti, sehingga sangat bahaya jika ada yang mengunjunginya. Saat santai di balkon, wanita ini melihat salah satu kamar hotel mengeluarkan cahaya. Cahaya itu seperti api terbakar. Karena penasaran, wanita ini pun kemudian naik ke atas lantai 3. Di sana ia kemudian mendengar suara tangisan seorang wanita. Khawatir ada tamu hotel yang sedang dalam bahaya, wanita ini berusaha untuk membuka kamar hotel tersebut. Namun karena dikunci, ia pun kemudian mengambil peralatan, lalu membuka paksa pintu itu. Tampak lorong di kamar hotel lantai 3 itu sangat menyeramkan. Suasana yang sunyi serta lampu yang terus berkedip-kedip. Suara tangis wanita itu berasal dari salah satu kamar hotel. Wanita ini mengetuk kamar itu, namun karena tak ada yang menjawab, ia kemudian membuka pintu kamar tersebut. Wanita ini pun kemudian melihat sosok wanita lain duduk di depan cermin. Wanita itu memiliki rambut putih dan kulit putih serta mata berwarna merah. Mengira itu adalah tamu hotel biasa, wanita ini kemudian berpamitan untuk pergi dari sana. Namun saat kembali dari memeriksa hotel itu, wanita ini menjadi cemas dan memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Lalu keesokan paginya saat ia hendak pergi, tiba-tiba saja wanita ini melihat angka 1 yang terdapat di kaca mobilnya. Karena panik, ia pun kemudian keluar dari mobil. Saat hendak memeriksa kembali tulisan itu, tiba-tiba saja sudah menghilang. Wanita ini kemudian mendatangi pantry hotelnya. Ia lalu
bertemu dengan sang nenek dan menanyakan arti dari sebuah kata telung dino tengah wengi. Mendengar itu, wajah nenek tiba-tiba saja terdiam, lalu menunjukkan arti dari kata-kata tersebut, yaitu 3 hari pada tengah malam. Mengetahui wanita itu telah membuka kamar hotel di lantai 3 dan melihat sosok wanita itu, sang nenek pun tiba-tiba wajahnya langsung berubah ketakutan. Kira-kira apakah nenek ini mengetahui rahasia tentang sosok wanita yang menghuni lantai 3 hotel tersebut? Ketika berada di salah satu kamar hotel, wanita ini melihat ada sosok menyelinap di balik tirai. Ia pun kemudian mengikuti arah sosok itu ke lantai. Terlihat jelas sosok itu menyelinap di balik ambal. Lalu saat ambal itu ia buka, muncullah sosok wanita dengan mata merah. Lalu tiba-tiba tempat tidur itu hampir menimpa tubuhnya. Beruntungnya wanita itu berhasil segera keluar dari ruangan tersebut. Ia pun panik, kemudian ditenangkan oleh mantan kekasihnya. Saat mantan kekasihnya memeriksa kamar hotel itu, semua tampak baik-baik saja. Tidak ada satupun benda yang berantakan, apalagi ada sosok aneh di dalam ruangan itu. Wanita ini mulai gelisah, ditambah lagi beberapa orang karyawan hotel mengundurkan diri dan tak mau bekerja di tempat itu lagi. Mantan kekasih wanita itu yang ternyata adalah seorang wartawan meminta kepada kakek dan nenek untuk berterus terang tentang apa sebenarnya yang terjadi di lantai 3 hotel tersebut. Setelah dipaksa, akhirnya mereka mau mengakui bahwa sebenarnya lantai 3 itu tidaklah rusak, melainkan sengaja dikunci dan ditutup untuk umum, sebab di lantai 3 tersebut ada salah satu ruangan. Ruangan itu berpenghuni, namun penghuninya bukanlah manusia. Siapa saja yang membuka pintu itu dan melihat penghuni kamar tersebut, maka 3 hari berikutnya ia akan tewas dikuliti. Dahulu saat pertama kali kakek dan nenek mendatangi hotel itu, ada seorang tukang yang merenovasi tempat tersebut. Ia kemudian mendengar suara tangis seorang wanita, lalu memeriksa kamar itu dan melihat sosok wanita ini. Setelah kejadian itu selama 3 hari, tukang tersebut dihantui dan diteror oleh kejadian tak masuk akal. Kejadian yang diceritakan oleh kakek dan nenek sama persis seperti apa yang wanita ini lihat. 3 hari kemudian mereka menemukan tukang bangunan itu melakukan hal di luar nalar dengan sekujur tubuh penuh luka, seperti kulitnya mengelupas. Lalu akhirnya tukang itu pun meninggal dunia setelah melihat sosok wanita berambut putih, berkulit putih dan bermata merah di dalam salah satu kamar hotel. 3 hari kemudian laki-laki itu ditemukan menghempaskan kepalanya ke dinding hingga akhirnya ia tewas dengan seluruh kulit yang mengelupas. Setelah kejadian itu, pengelola hotel kemudian memanggil seorang dukun. Dukun ini mengatakan bahwa tempat itu adalah Panggonan Wingit, sebuah tempat yang dihuni oleh sosok makhluk halus. Untuk menghindari kejadian yang sama, mereka kemudian mengunci lantai 3 tersebut. Sementara itu di sebuah sekolah, ketika sedang belajar, gadis ini mendapatkan tugas dari gurunya untuk mengambil alat-alat praktikum di sebuah gudang. Tapi tiba-tiba gadis ini mendengar suara seseorang memanggilnya, tetapi ia tak melihat ada orang lain di ruangan itu. Sampai akhirnya gadis itu menyadari suara berasal dari patung yang tertutup kain. Seramnya, patung itu kemudian mengeluarkan tangan lalu mengambil sebuah gunting. Patung itu perlahan-lahan berjalan, membuat gadis ini sangat ketakutan. Kain penutup patung itu terbuka, lalu kemudian patung itu hendak mencelakai gadis ini. Beruntung gadis itu berhasil kabur dan segera keluar dari ruangan. Guru dan teman-temannya pun berdatangan mendengar teriakannya, tetapi saat diperiksa kembali, gudang itu masih sangat rapi dan tidak terjadi sesuatu apapun. Bahkan patung itu saja masih berdiri di tempatnya. Semua terasa sangat aneh, namun gadis ini merasa apa yang baru dialaminya itu adalah sebuah kenyataan. Sepulang sekolah, gadis ini bercerita kepada kakaknya. Saat ditanya, ternyata malam itu gadis ini naik ke lantai 3 hotel itu dan membuka kamar, lalu melihat sosok wanita berambut putih. Namun gadis ini mengira bahwa itu adalah tamu hotel biasa. Tanpa mau membuang waktu, mereka kemudian mendatangi rumah seorang dukun yang saat itu pernah dipanggil oleh kakek nenek mereka. Namun sayangnya dukun itu tak bisa membantu, sebab ia saja tak tahu siapa nama wanita yang berada di dalam kamar hotel tersebut. Dukun itu kemudian berpesan jika mereka ingin selamat dan terbebas dari teror makhluk itu, mereka harus mencari tahu siapa nama makhluk itu serta asal-usul selama ia masih hidup. Dengan begitu, dukun ini bisa membantu mereka. Diketahui pemilik hotel itu adalah seorang penulis. Ia selalu mengungkapkan perasaan dan masalah kehidupannya pada sebuah tulisan. Mengingat itu, wanita ini kemudian mengambil semua hasil karya tulisan ayahnya, lalu meminta semua orang untuk membaca buku-buku tersebut. Siapa tahu mereka bisa menemukan siapa nama wanita penghuni kamar hotel itu. Lampu di salah satu kamar hotel kosong ini tiba-tiba menyala sendiri. Reina yang kesal kemudian pergi bersama adiknya untuk mencari petunjuk tentang makhluk itu. Sementara laki-laki ini menunggu di luar ruangan. Di dalam kamar itu mereka menemukan setangkai bunga layu. Lalu tiba-tiba gadis ini mendengar suara seseorang memanggil namanya. Sementara itu Reina tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu ke lantai hingga membuatnya menemukan salah satu keramik lantai yang pecah. Di dalam keramik itu terdapat lembaran-lembaran kertas yang ada tulisannya. Reina kemudian mencari adiknya. Namun ia terkejut ketika melihat
melihat adiknya itu menghentakkan kepalanya ke dinding saat Raina menarik tubuh adiknya. Ternyata adiknya sudah mengalami kerasukan. Sosok wanita di dalam hotel itu sudah merasuki tubuh adik Raina. Gadis itu menyerang Raina lalu kemudian melompat ke atas lemari. Gadis ini siap-siap untuk membunuh Raina. Mendengar keributan dari dalam kamar hotel, pria ini segera masuk ke dalam lalu berusaha untuk menyelamatkan Raina dari serangan adiknya. Akhirnya Raina pun berhasil diselamatkan. Iblis yang merasuki tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapan mereka tanpa berkata-kata sesuatu apapun. Sosok wanita ini sepertinya sangat marah karena mereka lancang masuk ke dalam ruangan. Mereka pun segera keluar dari kamar hotel itu untuk menyelamatkan diri. Keesokan paginya ketika mereka terbangun dari tidur, tiba-tiba saja ada angka 2 di kaca yang berarti mereka sedang berada di dalam hari kedua. Ternyata mereka semua mendapatkan sebuah petunjuk yang sama, yaitu kumpulan kertas-kertas robek yang terdapat tulisan. Mereka kemudian mengumpulkan kertas-kertas itu. Ternyata itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh ayah Raina untuk kekasih hatinya. Berdasarkan petunjuk dari surat itu, mereka harus menelusuri hutan untuk menemukan tempat tinggal wanita tersebut. Beberapa saat kemudian mereka menemukan hamparan bunga, lalu kemudian sampai di sebuah danau dan memanggil seorang pendayung. Mereka kemudian bertanya kepada seorang pendayung sampan itu, apakah di tempat tersebut ada sebuah desa yang telah dituliskan di dalam surat ayah Raina. Pendayung sampan itu kemudian mengajak mereka berdua. Seorang anak bayi dilahirkan dengan kelainan, di mana seluruh tubuhnya berwarna putih. Seiring bertumbuhnya usia, anak ini semakin berbeda. Semua teman seusianya menghina bahkan menganggapnya anak setan. Ia selalu dihina dan dikucilkan, sehingga membuat anak ini lebih sering menyendiri. Tak hanya itu saja, bahkan ketika di rumah, anak ini sering mendapatkan penyiksaan dari ayahnya karena dianggap membawa sial. Suatu hari ketika anak itu sudah beranjak remaja, ia pun memutuskan pergi dari rumah dan tak pernah kembali lagi. Sementara itu gadis ini tiba-tiba melihat sebuah angka 3 yang tiba-tiba muncul di kaca jendela rumahnya. Tak lama kemudian, Raina dan kekasihnya pulang ke rumah. Mereka pun sudah mendapatkan siapa nama gadis itu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memanggil Ki Dukun. Dukun itu pun langsung melakukan ritual di depan kamar hotel tempat makhluk itu tinggal. Dukun ini berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Dari sinilah kemudian terungkap. Kala itu sosok gadis ini kabur dari rumah ketika dipukuli ayahnya. Tanpa sengaja di sanalah gadis ini bertemu dengan seorang pria. Berdasarkan penerawangan Ki Dukun, gadis itu kemudian dibawa oleh ayah Raina ke dalam hotel. Lalu diberi satu kamar di lantai 3 dan dipersilakan untuk tinggal selama beberapa saat. Namun seiring berjalannya hari, tiba-tiba saja laki-laki itu jatuh cinta kepada gadis putih yang diketahui namanya adalah Menur. Hingga suatu hari pria ini pun harus pergi ke kota sebab ada beberapa urusan pekerjaan yang harus ia lakukan. Selama Menur ditinggal, Menur selalu saja mendapatkan kiriman surat berasal dari pria itu dikirim dari kota Jakarta. Sebagian surat itulah yang kemudian dirobek-robek oleh Menur lalu disimpan di bawah tempat tidur di dalam keramik. Ternyata laki-laki yang dicintainya itu tak pernah kembali lagi. Hingga suatu hari Menur pun nekat pergi ke kota Jakarta untuk menemui sang pria itu. Lalu apa yang ia dapatkan justru menyakitkan hatinya. Ternyata laki-laki itu sudah menikah dan istrinya sedang mengandung. Sepulang dari sana, Menur sangat kecewa dan menganggap bahwa semua orang jahat kepadanya. Selama 3 hari berturut-turut, Menur menganggap kulitnya itu adalah sebuah kutukan. Maka perlahan-lahan Menur mulai menguliti seluruh kulitnya hingga meninggal di hari ketiga. Ketika sedang berusaha mengajak makhluk penghuni hotel itu berkomunikasi, tiba-tiba saja makhluk itu marah dan tak suka dengan kehadiran mereka. Terdengar makhluk itu menjerit hingga mereka pun memutuskan untuk berlari dari ruangan itu. Mereka berusaha untuk mengunci kembali pintu lantai 3, tapi yang terjadi makhluk itu justru mendorong si Dukun lalu kemudian mencekiknya hingga beberapa saat kemudian Dukun itu pun tewas. Sepulang dari sana, adik Raina menemukan sebuah cincin serta tulisan dari ayah Raina, di mana kala itu diketahui kebenarannya. Ternyata ayah Raina pergi ke kota, kemudian membeli cincin bermotif bunga untuk diberikan kepada Menur. Laki-laki ini benar-benar berniat ingin menikahinya, tapi kemudian laki-laki itu mengalami kecelakaan. Ia pun terluka parah. Kecelakaan itu ternyata membuat laki-laki ini hilang ingatan. Ia ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang kemudian mengangkat pria itu sebagai anak angkat. Ia pun kemudian dinikahkan dengan seorang wanita dan mempunyai 2 keturunan. Namun seiring berjalannya waktu, ingatan pria ini mulai kembali pulih. Ia kembali mengingat kekasihnya Menur yang ditinggalkan di ruangan hotel miliknya yang masih kosong, di mana saat itu hotel belum beroperasi. Laki-laki ini kemudian langsung kembali ke hotel tersebut, namun terlambat. Ia justru menemui kekasihnya itu sudah berbentuk mayat, bahkan tulang belulang saja. Merasa bersalah, pria ini kemudian mengumpulkan tubuh kekasihnya tersebut untuk dimakamkan di sebuah ruang bawah tanah di bawah hotel itu. Setelah berhasil memakamkan jasad kekasihnya, pria ini kemudian membuat sebuah ukiran bunga di dinding ruangan terowongan bawah tanah tersebut. Pria ini kemudian berniat untuk melupakan semuanya serta menjalani kehidupan baru di kota Jakarta.
Pria ini tiba-tiba saja kerasukan. Ia tak lagi mengenali kekasihnya. Pria itu pun kemudian memberikan serangan kepada kekasihnya dan nyaris saja membunuh wanita yang dicintainya itu. Wanita ini kemudian berlari dan terus berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun kekasihnya yang kerasukan itu ternyata mengetahui keberadaan wanita ini. Wanita ini pun kemudian bersembunyi di sebuah galian tanah. Lalu diam-diam ia memukul pria itu hingga masuk ke dalam galian juga. Wanita ini pun dengan tega memukul pria itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu wanita ini meneruskan untuk mencari makam kekasih ayahnya. Beberapa saat kemudian pria ini pun kembali sadar, namun ia masih di bawah pengaruh iblis itu. Di sisi lain, wanita ini akhirnya menemukan makam tersebut, di mana di dinding makam itu terdapat sebuah ukiran bunga. Ukiran bunga itu sama persis seperti cincin yang dibeli oleh ayahnya. Ketika melihat jam tangan, wanita ini hanya memiliki waktu 30 menit. Jika tidak, maka jam 12 tepat ia akan meninggal bersama dengan adiknya. Sementara itu adik, nenek dan juga kakeknya sedang berdoa dari rumah, berharap Raina dan kekasihnya berhasil menyatukan cincin tersebut dengan jasad wanita itu, agar arwah dari wanita itu menjadi tenang dan tidak lagi memiliki dendam kepada orang-orang, sehingga tidak akan menyakiti Raina dan juga adiknya. Namun sial, tiba-tiba pria yang dia rasuki setan itu datang lagi, kemudian berusaha kembali untuk membunuh Raina. Di bawah serangan pria itu, Raina berusaha untuk memasangkan cincin di jari manis kerangka wanita itu. Lalu yang terjadi kemudian, ketika sebuah cincin dipasangkan di jari tengkorak, tiba-tiba tengkorak tangan itu bergerak sendiri, bahkan seluruh tengkoraknya ikut bergerak. Sementara pria ini akhirnya terbebas dari kerasukan iblis itu. Mereka kemudian berusaha untuk naik dari galian makam tersebut. Terlihat tulang belulang itu mengeluarkan cahaya putih. Kemudian cahaya itu berkumpul membentuk wujud seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah Menur. Menur tersenyum kepada Raina. Ia pun kemudian perlahan-lahan menghilang. Di tengah rintik hujan, Raina dan kekasihnya pulang ke rumah. Mereka pun disambut haru oleh kedua kakek nenek dan juga adik Raina karena mereka berhasil selamat. Mereka kemudian membuat laporan tersebut kepada polisi. Lalu beberapa jam kemudian, polisi dan tim evakuasi mendatangi hotel itu. Mereka langsung mengevakuasi jasad sang dukun yang tergeletak di lantai. Hotel itu kini sudah terbebas dari kutukan wanita aneh. Di kesempatan itu pula, pria ini kemudian memutuskan untuk melamar sang kekasih dan mengajaknya untuk menikah. Mereka berdua pun kemudian merencanakan untuk melangsungkan pernikahan mereka. Namun semua belum selesai. Ketika pria ini tinggal di hotel untuk beberapa malam sebelum kembali ke Jakarta, tiba-tiba terjadi hal yang mengerikan, di mana ternyata sosok Menur itu masih muncul. Tanpa basa-basi, sosok itu kemudian berjalan mendekati pria ini. Dari balik kaca, makhluk itu terus berjalan. Lalu kemudian keluar dari kaca itu. Arwah Menur kemudian dengan sadis memberikan serangan kepada pria ini. Lalu keesokan paginya ketika Raina hendak membangunkan pria itu, Raina pun dibuat terkejut karena melihat mayat kekasihnya tergeletak di lantai dengan kulit yang mengelupas. Seketika Raina sangat syok dan ia pun tak bisa berkata-kata. Ternyata kutukan itu masih ada. Namun arwah Menur tidak akan menyakiti Raina dan adiknya karena mereka adalah keturunan dari laki-laki yang dicintainya, tetapi tidak dengan orang lain. Sebab dendam Raina kepada orang lain sudah sangat mendalam. Ia menganggap semua orang membencinya. Di akhir cerita, hotel itu pun dijual dan film pun selesai.